lagu. Kan nanti Butet mau pensiun ya? Terus nanti kalau pensiun nanti Mas Owi cari cewek lain dong. Pacaran partneran. Iya, partner cewek lain gitu dong. Masih apa ya? Kok Anda yang jawab? Kan Anda yang pensiun. Rencananya seperti itu karena target terakhir kan target terakhir di Olimpiade ini. Cuma ya nanti harus diskusi dulu sama pelatih, sama Owi juga, sama keluarga juga gimana ke depannya. Karena yang harus saya pastikan adalah saya masih punya motivasi lagi nggak, masih bisa komitmen lagi dengan umur 31 saya di tahun ini. Masih bisa mumpuni nggak kekuatan, kecepatan, stamina saya untuk melawan pemain-pemain muda gitu. Jadi itu yang harus saya diskusikan lagi, dan karena saya tidak mau memaksa kalau memang udah ibaratnya udah nggak bisa bersaing, ngapain buang-buang waktu gitu. Tapi ya nantilah saya belum putuskan. Ya. Kalau Mas Owi sendiri gimana? Apakah Anda berharap supaya dia pensiun? Ya yang pasti kita hargain lah apapun keputusannya Cibutet nanti. Kalaupun memang Cibutet sudah puas, sudah mau berhenti, ya mau nggak mau kan saya masih harus cari partner lagi, dan mudah-mudahan juga saya bisa menjadi seperti Liliana, bisa membawa juniornya ibaratnya buat naik, dan saya mudah-mudahan juga bisa membawa teman saya nanti untuk bisa jadi juara. Oke. Baik. Di mana-mana disebut bahwa momen kemenangan ini adalah kebangkitan olahraga nasional ya. Jadi setelah lama bulu tangkis meledak lagi. Gimana menurut kalian berdua? Apakah ini adalah sebuah momen kebangkitan olahraga nasional? Ya pastinya ya, karena memang Indonesia ini tradisi emasnya sempat terputus di London kemarin 4 tahun yang lalu. Jadi 2008 kita dapat emas dari ganda putra, 2012 kita nggak ada dapat medali sama sekali di bulu tangkis, dan di 2016 ini kita menyumbangkan medali emas ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya 4 tahun lagi dari bulu tangkis bisa menyumbangkan medali emas lagi untuk Indonesia. Amin. Oke, mudah-mudahan terus ya. Kenapa ketawa? Itu katanya banyak yang bilang kalau Butet nih galak. Bener nggak Mas Owi? Namanya udah Butet. Kan oh iya ya Butet gitu, udah galak gitu nggak? Butet, nya gitu nggak? Iya. Bener nggak Mas Owi? Kena lagi saya nih. Katanya gini. Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Katanya gini, kata kreatif aku ini mau katanya gini, waktu pas nonton pas fus terus misalkan Mas Owinya salah di fokus gitu-gitu kayak mama komplek gitu-gitu. Ya Allah, Ya kadang-kadang galak kalau di dalam parah lapangan banget aja. ini. Bener nggak? Kalau di dalam lapangan aja kadang-kadang galak. Galaknya gimana? Galaknya gimana coba? Ya gimana sih, gitu aja mati gitu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ayo fokus, jangan sampai kendor gitu, jangan sampai lengah gitu. Ya mungkin itu juga untuk mengingatkan Anda kalau nggak kesel? saya tuh harus antisipasi terus. Gak kesel? Gak Apa? kesel? Enggak lah, kalau kesel mah udah saya ya. Enggak lah. Itu kan saya berpikir itu buat kebaikan saya juga. Tapi I do believe bahwa kalian berdua bisa seperti ini karena trust yang luar biasa ya. Ya betul. Udah saling percaya pada partnernya Saya mau masing-masing. koreksi dulu nih, galaknya kok kayaknya image saya jadi jelek banget kalau galak banget. Enggak, dulu tuh memang mungkin saya rasa pengen menangnya terlalu Berambisi. besar, ambisinya terlalu besar. Jadi kalau dia suka error gitu kan, Jangan suka lepas kontrol aja. beruntun mati gitu, kadang suka aduh kan harus sayang poin gitu, kita nyari poinnya susah kok, lu buangnya gampang banget gitu. Tapi ya saya introspeksi diri juga, terus berubah juga, kita kita ngobrol juga banyak sebelum Olimpiade. Jadi kita apa nih yang harus kita koreksi, introspeksi, kok kita terakhir-terakhir sebelumnya agak menurun, berarti apa yang salah dengan kita? Ternyata lebih banyak ke non teknis komunikasinya itu. Jadi kita perbaiki dari ngobrol dengan psikolog, dengan pelatih, dengan ada motivator juga membantu kita sampai kita juga di Olimpiade ini komunikasinya cukup baik dan kita bisa menang karena komunikasi dan kekompakan kita itu. Artinya Anda sekarang sudah tidak galak gitu? Ya, sudah banyak berubah lah, emosional bisa ditahan dan lebih sabar lagi. Dulu mah galak ya? Dulu terlalu ambisinya nggak bisa kekontrol gitu. Iya galak kan intinya? Enggak sih, nggak galak lah. Enggak, Butet tuh nggak galak, yang galak tuh guru BP tuh. Oh iya. Oke, baik. Pak Suharto, boleh saya tanya, dengan apa yang Anda alami saat ini, apakah Anda tetap bangga menjadi atlet Indonesia?
ya. Dengan apa yang Anda alami sekarang nih, Anda tetap bangga menjadi atlet Indonesia? Bangga. Walaupun dalam keadaan seperti ini saya bangga. Tetap bangga ya? Iya. Oke. Sebenarnya saya sekarang ini dalam keadaan sakit. Anda dalam keadaan sakit? Ya, ini sakit hernia. Dulu sudah pernah saya ke KONI Jatim, dioperasikan udah. Ya karena kerja saya becak, dari ini malah kanan kiri. Jadi kalau nggak pasang ini sama Itu kayu itu ya? ya Itu kayu. Pak. Ini ditaleni Kayu itu, ya? apa? Karet ban becak. Nah, jadi nggak bisa keluar itunya. Karena gitu nanti keluar. Sakitnya setengah mati gitu. Saya bisa pingsan. Saya pernah pingsan di tengah jalan. Waktu mendampingi becak karena itu. Baik. Begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh pemerintah kita ya. Boleh mungkin satu pertanyaan lagi, Bapak tahu apakah banyak teman-teman Bapak yang seangkatan dan sebagainya dengan nasib yang sama? Nggak ada. Para atlet di zaman itu? Nggak ada. Tidak tahu ya? Nggak tahu saya. Karena kan ada di Bandung, di itu ada ipar juga di Sumatera, Sutiono itu. Sekarang udah naik haji. Oke. Jadi intinya Anda harapannya sekarang adalah supaya dapat bantuan dari Ya dari pemerintah Bu Risma itu untuk dapat pinjaman, tapi katanya Bu Risma nggak punya uang gitu. Ya udah, kita pasrahkan aja pada yang kuasa. Udah gitu aja saya. Baik, oke, baik. Ya, saya tidak perlu banyak bicara, Anda sudah melihat sendiri kenyataan dan kejadiannya menurut Bapak Soeharto ya, silahkan diklarifikasi kalau benar atau tidaknya, tapi intinya adalah mudah-mudahan pemerintah kita bisa melihat dan menaruh perhatian yang lebih lagi untuk mereka yang sudah berjasa buat Indonesia. Dan yang pastinya adalah semakin seseorang itu diapresiasi oleh orang lain, maka dia pasti akan memberikan sesuatu yang lebih karena dia telah diapresiasi. Orang yang diberikan pujaan, pujian, dan sebagainya, orang yang mendapatkan apresiasi, dia akan menunjukkan bahwa dia memang tepat. Dan dia akan memberikan semuanya untuk itu. Tapi kalau tidak diapresiasi, lama-lama orang-orang tersebut akan hilang kepercayaan dirinya dan akan mati begitu saja. Mungkin inilah tugas pemerintah kita, tugas kita semua untuk memberikan apresiasi buat orang-orang yang sudah berjasa buat kita semua. Because I do believe there are people who feel appreciated, will always do more than is expected. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.